Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Bagi Pak Mahfud MD, Pak Rizal Ramli sudah tidak lagi mengkritik persoalan negara dan persoalan bangsa, tetapi lebih pada persoalan pribadi. Itu yang membuat Pak Mahfud MD geram. Rizal bilang, Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat. Itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu. Kan setara itu. Apa? Mau tanya apa lagi? Kalau debat terbuka sama Rizal Ramli mau apa? Wah, untuk apa? Rizal udah inilah. Kan sudah Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana Pak Mahfud MD yang beberapa hari lalu berpolemik dengan Rizal Ramli, dan kali ini ada klarifikasi terbaru dari beliau. Kenapa kemudian beliau dengan tegas menanggapi apa yang disampaikan atau kritikan yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli. Bagaimana kritikan balik Pak Mahfud MD? Kita simak secara bersama-sama. itu kan penggiat medsos sejak dulu ya, sampai follower saya tuh 4 juta, 4 juta 150 ribu lebih lah. Karena apa? Karena saya suka nanggapi orang. Itu juga saya mungkin satu-satunya menteri yang berinteraksi sendiri dengan tangannya sendiri dengan medsos. Nah, ketika Rizal bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat, itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu. Kan setara itu. Lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti dia, saya bilang, Anda mencetak orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam. Saya enggak. Saya bilang begitu. Saya enggak. Anda bilang saya lawan. Dan ini enggak ada hubungannya dengan argumen, karena argumen sudah. Argumen kan sudah saya katakan, yang saya katakan tadi itu kan argumen. Kalau mau argumen itu dong intelektual. Tapi lalu bilang intelektualnya merosot, itu sudah personal. Kan gitu. Apa? Mau tanya apa lagi? Kalau debat terbuka sama Rizal Ramli mau apa? Wah, untuk apa? Rizal udah inilah. Kan sudah terbuka. Cuma ditulis. Iya kan? Kan sudah Anda sering lihat Rizal berdebat dengan TV. Sesudah dia ngomong, dia pulang duluan. Kan selalu gitu. Masa mau berdebat lagi? Itu Anda lihat di televisi tuh. Yang peringatan 30 September. Wah. Terus dia pamit. Hanya WA ke saya, Mas, saya duluan ya, Mas. Pakai WA. Dia sudah maki-maki orang banyak. Masa saya suruh berdebat sama dia? Tapi kalau minum kopi dengan dia masih sering. Dan besok saya mau minum kopi kita lagi. sudah lihat secara bersama-sama, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prof Mahfud MD jelas bahwa Pak Rizal Ramli ini memang sudah keterlaluan. Sepertinya memang sudah akut penyakitnya. Tetapi perlu dipahami sahabat-sahabat semua bahwa Pak Rizal Ramli dengan Pak Mahfud MD ini adalah sahabatan. Jadi dulu beliau berdua ini sama-sama bekerja untuk dulu beliau berdua ini adalah pembantu Presiden Abdurrahman Wahid waktu Gus Dur menjadi presiden, dan kita kenal memang dulu Pak Rizal Ramli ini orang yang sangat vokal, jujur, dan tidak nyinyir seperti ini. Oleh karena itu mungkin salah satu faktor adalah faktor usia. Yang kedua mungkin boleh saja karena setelah meninggalnya Gus Dur tidak ada lagi teman atau tidak ada orang yang bisa menasihati, dan juga memang beberapa orang yang ada di lingkungan istana bisa jadi membuat Pak
Pak Rizal Ramli jengkel. Salah satunya selama ini yang dia selalu sampaikan di media adalah Pak Yusuf Kalla. Tetapi apapun itu, bahwa kedua orang ini adalah tokoh, yang satu ada di kekuasaan dan yang satu ada di opposaan. Sekalipun Pak Rizal Ramli sempat menjadi pembantu Pak Jokowi, tetapi dianggap tidak cakap bekerja di situ pada saat dia menjadi Menko Maritim. Nah, hanya saja kalau ini kita mau ulas, saya kira panjang perdebatannya karena termasuk Pak JK ikut terlibat di situ, bagaimana tercungkilnya Rizal Ramli keluar dari kekuasaan. Jadi kejengkelan Pak Rizal Ramli sebenarnya ini jelas muaranya dari mana, itu Pak JK. Jadi kalau ada orang yang paling dibenci Pak Rizal Ramli hari ini adalah Pak JK. Makanya juga kita bingung di saat yang sama, sekalipun mereka berdua tidak akur, tapi dalam pilihan-pilihan politik kadang-kadang mereka sama. Dan bisa jadi tahun 2024 mereka akan duduk satu meja. Kenapa? Karena pasti tidak akan mungkin mendukung apa yang didukung oleh Pak Jokowi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Tetap kita harus hormat kepada Pak Mahfud MD yang berani bicara apa adanya. Sosok tokoh panutan bagi kita semua, khususnya generasi muda yang berani mengatakan A kalau A, B kalau B, dan sampai hari ini masih tetap daya kritisnya tajam sekalipun ada pada kekuasaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Tanahku yang ku cintai, engkau